memiliki sifat yang serupa ya. Nah, jadi di sini aturan-aturan dasar logika itu menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk aljabar boolean. Jadi aljabar boolean itu didasarkan dengan dasar logika ya, dasar logika yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, di sini contoh ya penerapan dari aljabar boolean itu adalah perancangan rangkaian saklar, rangkaian digital, dan rangkaian IC ya, IC sirkuit komputer. Nah, itu. Jadi ya mungkin rekan-rekan ada yang di sini alumni dari SMK ada nggak ya sekolahnya SMK TKJ atau SMK listrik atau elektro. Nah, itu pasti belajar nih tentang aljabar boolean ya. Jadi di sini kita belajar penerapan dari dasar logika ya untuk membuat rangkaian listrik, rangkaian digital ya, rangkaian komputer. Nah, ini didasarkan dari aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini juga didasarkan dari logika ya. Oke, kita lihat di sini definisi dari aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ini sama ya karena didasarkan dengan dasar logika ya, logika. Jadi hukum-hukumnya itu pun sama yang seperti hukum-hukum yang di logika ya, ada hukum identitas, komutatif, distributif, komplement, asosiatif segala macam itu sama hukumnya ya. Karena aljabar Oke, jadi sini aljabar boolean itu ya karena dia didasarkan dari logika, jadi hukum-hukumnya pun sama. Nah, kita lihat lagi di sini apa aja sih yang ada ya elemen-elemen yang ada di aljabar boolean ini. Nah, jadi di sini aljabar boolean itu ya ada elemen-elemen himpunan, kemudian ada operator. Nah, operatornya itu apa aja? Kita lihat ya. Nah, jadi operator yang ada di aljabar boolean itu sama kayak ada operator logika kemarin ya. Ada operator ini bedanya cuman kalau di logika kemarin and, or itu kan pakai simbol ya. Nah, kalau di sini tuh operatornya kalau tambah itu adalah or. Kalau titik itu adalah and ya. Kalau tambah or, titik itu adalah and. Kemudian ada operator ini nih, kayak tanda kutip satu di atas itu adalah komplement ya. Kalau kemarin kita kan komplement negasi kan ya. Nah, kalau di sini pakai tanda petik satu di atas itu adalah komplement ya. Nah, di sini contoh untuk tabel kebenaran ya, di sini ada titik ya n ya. Jadi kalau ingat aja kalau di aljabar boolean kalau titik itu adalah n ya, seperti gini A N B ya. Dia akan bernilai true ya kalau dua-duanya itu ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Ini tanda tambah tuh apa? Or ya, dia akan bernilai true atau bernilai satu kalau salah satunya ada nilai satu. Nah, ini adalah operator ini ya, unar yang komplement. Jadi kalau ada tanda kutip di atas satu itu adalah komplement ya, nih. Komplementnya 0 adalah satu ya. Nah, jadi ingat aja nih, kalau di aljabar boolean, tambah itu adalah or, titik itu adalah n ya, kemudian tanda kutip satu di atas itu adalah komplement ya. Oke, kita lihat lagi ekspresi boolean ya. Ini contoh ekspresi boolean. A or B, A and B ya. A komplement atau A aksan dikali ya, sorry. Kalau di ekspresi boolean ini ya, or itu tambah titik ini ya kali n itu kali ya, n itu kali. Tambah itu or titik itu kali atau n ya. Jadi kalau bacanya seperti ini A, A aksen dikali B tambah C. Ya, jadi sama aja dengan A komplement N B or C. Tapi kalau di aljabar boolean A aksen dikali B tambah C. Ini tambah itu or ya kali titik ini adalah N. Nah, hukum-hukum aljabar boolean sama ya kayak hukum-hukum logika yang sudah kita pelajari ya, ada hukum identitas, komutatif, distributif, De Morgan ya, asosiatif. Nah, ini sama. Nah, kita lihat nih hukum De Morgan ya.
A tambah B komplement. Ya, masih ingat ya hukum De Morgan? Ini sama aja dengan apa? A komplement dikali B komplement ya. Nah, ini juga AB komplement. Kalau kita gunakan hukum De Morgan, sama aja dengan apa nih? A komplement ditambah B komplement ya. Ingat kan ya, hukum De Morgan? Oke, kita lihat lagi yang ini. Nah, oh ini udah kita skip aja ya, ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini yang menjadi fokus kita ya. Ini adalah bentuk dari fungsi boolean ya, fungsi boolean. Nah, ini fxy ya, ini contoh ya, fxy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen tambah y aksen. Nah, ini contoh fungsi-fungsi boolean. Nah, jadi di sini setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut dengan literal. Nah, contoh ya, kita ada fungsi h x y z sama dengan x y z aksen. Di sini terdiri dari 3 buah literal ya. Jadi literal itu peubah ya. Tapi di sini tuh ada 3 yaitu x, y, z komplement ya. Nah, atau z aksen, sorry. X, Y, Z aksen. Nah, di sini ada 3 buah ya literalnya atau ada 3 buah peubahnya. Oke, sekarang kita coba di sini coret-coret dulu layar. Oke, di sini kita punya fungsi ya. H, X, Y, Z ya. Di sini ada 3 buah literalnya yaitu X, Y, Z aksen. Di mana di sini fungsi ya kalau diberikan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Ini sama dengan, ayo, sama dengan apa nih? Ini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya komplement. Jadi nilainya adalah 1 kali 1 kali 1. Oke, satu ya. Oke, nah gitu ya. Jadi kita ada fungsi boolean, kemudian ada inputannya apa ya, kemudian kita cari ini adalah outputnya. Jadi ketika fungsi h x y z sama dengan x y z aksen, kalau kita berikan inputan 1, 1, 0, dia akan mengeluarkan nilai 1 ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Oke, nah di sini ada namanya bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu ya, jadi ekspresi boolean ini bisa kita sajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama disebut dengan penjumlahan hasil kali atau sum of product ya. Nah di sini kenapa dia dikatakan penjumlahan hasil kali ya? Karena di sini tuh ya ini kan apa tuh, ini perkalian, ini penjumlahan, ini perkalian, ini penjumlahan. Makanya di sini disebut ini ya, penjumlahan hasil kali atau sum of product. Bentuk yang kedua adalah product of sum atau perkalian hasil jumlah. Nah, ini kan pertama kita jumlahin dulu. Habis itu dikali dengan yang ini gitu. Makanya disebut dengan product of sum ya atau perkalian hasil jumlah. Oke ya, ini ya, jadi ini sum of product ya, sum of product, penjumlahan hasil kali ya. Sum of product ini adalah product of sum ya atau perkalian hasil jumlah ya. Oke. Oke ya, kita tes ini sebenarnya tuh dia bentuknya em, bentuknya itu beda ya yang ini adalah sum of product, ini adalah product of sum ya, ini penjumlahan hasil kali, ini adalah perkalian hasil jumlah. Dia ini ya bentuknya beda, tapi dia ini adalah 2 buah fungsi yang menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita tes ya. Kita tes ya, misalnya di sini f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y
X, Y aksen, Z aksen, tambah X, Y, Z. Kalau kita kasih fungsi, misalnya di sini inputannya adalah 1, 1, 0 ya. Oke, coba kita sama-sama masukin ke fungsi yang pertama. Nih, apa nih jadinya? X aksen apa? Jadi 0 ya. 0, 0, 1 ya. Tambah. Oh, ingat ini bukan pertambahan numerik ya. Ini pertambahan biner ya. Oke, kemudian 1, 0, 1 ya. Ditambah 1, 1, 0. Hasilnya apa nih? Hasilnya apa? Ayo, ayo. Hasilnya? Halo? 0. 0. Oke ya. Sekarang kita coba yang di bawah lagi ya. Bawah kita punya G ya. Kita coba masukin inputan yang sama. Apakah dia ini memberikan output yang sama atau tidak ya? G, X, Y, Z ya. G-nya 1, 1, 0. Oke, kita masukin X, Y, Z. Berarti apa nih? 1 tambah 1 tambah 0. Oke, ini nilainya berapa? Kita langsung aja nih. 1 or 0 apa? 2. Hah? Ini ingat, ini bukan numerik. Ya, ini biner. Oke. 1 or 0? 1. 1, oke. 1 or 0 or 0 ya. Oke, ini 1. berapa? 1. Oke. Yang di ini lagi ya. Berarti ini adalah 1 or 0 or 1 ya. Di sini nih. 1. 1. Oke. Yang ini lagi ya, yang ini lagi ya. Ini apa? 0 or 1 or itu ya, Nes. Kan 1 juga. ya. Terus yang ininya 0, 0, 0, 0 kan ya. Jadi 0. 0, 0. Tapi ini hasilnya adalah 0. 0. Ya. Oke, berarti di sini bentuknya kanonik ya, bentuk sum of product sama bentuk product of sum. Jadi mereka itu memiliki bentuk yang berbeda, tapi ketika kita berikan inputan dengan inputan yang sama, dia itu akan memberikan hasil yang sama ya. Ini namanya bentuk kanonik ya, bentuknya berbeda, tapi dia itu memberikan hasil yang sama ya. Jadi bentuk yang pertama ini adalah bentuk sum of product atau penjumlahan hasil kali. Oke, bentuk yang kedua disebut dengan product of sum ya, perkalian hasil jumlah. Oke ya, nanti kita akan belajar gimana sih bikin bentuk sum of product maupun product of sum ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada istilahnya min term. Jadi min term itu adalah suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Nah, jadi ini adalah min term ya. Jadi min term itu adalah term untuk yang bentuknya sum of product ya, karena di sini kan dia bentuk hasil kali ya. Nah, ini min term. Min term, min term di sini ini adalah min term. Jadi di sini terdapat 3 buah min term ya atau sum ya di sini. Atau suku. Ini ada 3 buah suku ya. Jadi min term itu adalah suku dalam bentuk hasil kali ya. Nah, yang ada di sum of product ini. Sedangkan max term itu adalah suku ya dalam bentuk hasil jumlah, dalam bentuk hasil jumlah, sehingga max term ini adalah term ya pembentuk product of sum ya. Di sini ini nih. Ini adalah max term nih ya. Jadi max term itu hasil jumlah. Kalau min term itu adalah hasil kali. Nah, ini max term ya. Ini, ini ya ada 5 ya. Di sini ada 5 max term, di sini ada 5 sorry, ada 3 min term ya. Jadi min term itu adalah suku dalam fungsi boolean, yang mana fungsi booleannya itu dalam bentuk sum of product ya, kayak gini. Ini yang sekali ya, sekali. Kalau yang max term itu adalah term dalam fungsi boolean, yang bentuk fungsi booleannya itu adalah perkalian hasil jumlah ya, atau product of sum. Oke ya. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Oke, nah
Misalkan di sini kita itu punya fungsi boolean x, y, z ya. Ada 3 peubah ya di x, y, z. Nah, misalnya kalau kita punya fungsi fx, y, z sama dengan x aksen y. Nah, x aksen y ini bukan minterm karena literalnya tidak lengkap ya. Seharusnya kan ada z ya, karena kan peubahnya itu kan 3 ya. X, Y, Z. Nah, berarti yang ini itu bukan minterm karena literalnya tidak lengkap ya, Z-nya tidak ada. Oke, yang ini juga nih, Y aksen, Z aksen. Ini bukan minterm karena literalnya tidak lengkap ya. Harusnya kan ada X ya. Nah, contoh minterm yang lengkap itu adalah ini nih. X, Y aksen Z ya, karena kan kita itu punya peubahnya itu ya X, Y, Z. Jadi misalnya F, X, Y, Z sama dengan X, Y aksen Z. Nah, itu adalah contoh minterm yang lengkap karena dia mengandung 3 peubahnya gitu. Kalau yang ini contoh X aksen Y itu bukan minterm ya karena literalnya tidak lengkap, Z-nya tidak ada. Y aksen, Z aksen ini bukan minterm karena X-nya tidak ada ya. Nah, berikutnya ada contoh ya untuk maxterm. Nah, misalnya kita punya fx, y, z sama dengan x tambah z. Nah, ini bukan maxterm ya, karena literalnya tidak lengkap. Seharusnya ada apa harusnya? Y. Y, oke ya, harusnya ada Y. Oke, ya. Nah, ini contoh bawah ini ya, x aksen tambah Y tambah Z aksen itu adalah contoh maxterm yang lengkap karena semua literalnya ada. Oke, yang ke bawahnya lagi ini ya. X, Y aksen, tambah Y aksen, tambah Z. Nah, ini bukan maxterm. Tapi Bu, ini lengkap nih literalnya. Iya, tapi em, untuk yang ini X, Y aksennya ini dia apa ya, berlebih gitu kan. Seharusnya kalau mau maxterm, X aksen, Y aksen, tambah Z gitu ya. Ini ada X, Y aksen, sehingga ini bukan maxterm ya. Bukan maxterm, karena dia berlebih. Nah, jadi ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm ya disebut dengan sum of product ya. Kemudian ada yang perkalian lebih dari satu maxterm ya disebut dengan product of sum. Jadi ini dalam bentuk kanonik ya. Di bentuk kanonik itu ada sum of product, ada product of sum. Jadi dia akan bentuknya berbeda tapi memiliki output yang sama ya. Kalau diberikan suatu input, dia akan memberikan output yang sama. Oke ya, tadi sudah kita bahas-bahas ya. Jadi bentuk kanonik itu ada 2. Ada penjumlahan hasil kali, sum of product ya. Ada perkalian dari hasil jumlah disebut dengan product of sum ya. Nih, ini contoh. Ini adalah contoh dari sum of product ya. Karena di sini perkalian kemudian dijumlahin. Nah, kalau yang ini adalah bentuk product of sum karena kita jumlahin dulu, kita kali ya. Nah, itu jadi sum of product penjumlahan hasil kali. Product of sum perkalian hasil jumlah ya. Jadi ini adalah mintermnya, ini adalah maxtermnya. Oke ya. Nah, bagaimana cara membentuk minterm atau maxterm ya? Kita lihat di sini. Untuk minterm, semua peubah yang bernilai 0 kita nyatakan dalam bentuk komplement ya, seperti biasa nih. Kalau ada yang bernilai 0, kita kasih dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 kita nyatakan tanpa komplement ya, itu untuk minterm. Nah, untuk maxterm itu adalah kebalikannya. Kebalikan ya, hati-hati. Untuk maxterm itu kebalikannya. Peubah yang bernilai 0 malah nggak dikasih komplement ya, kebalikannya. Jadi supaya nggak bingung, kita ingat aja. Kalau minterm itu 0 kasih tanda komplement. 1 enggak komplement. Kalau maxterm itu adalah kebalikannya. Berarti kalau untuk maxterm
0 enggak kasih komplement. 1 malah dikasih komplement. Jadi ingat aja, maxterm itu kebalikan dari minterm. Ya. Kita lihat contoh ya. Misalnya kita punya tabel kebenaran ya untuk dua peubah ya. Seperti tabel kebenaran yang kita belajarin ya kemarin. Nah, ketika peubahnya X-nya 0, Y 0, maka mintermnya itu adalah X aksen, Y aksen ya. Karena kan 0 kita kasih komplement. Nah, ini ya. Kalau untuk oke ya nih. X0, Y0 ya. Jadi suku untuk mintermnya itu adalah X aksen, Y aksen. Sementara untuk maxtermnya adalah kebalikannya ya. Jadi X-nya kalau 0 itu tanpa komplement. Jadinya X tambah Y ya. Kalau kan maxterm itu kan bentuk jumlah ya. Nih, X tambah Y. Terus kalau X-nya 0, Y-nya 1, bentuk mintermnya itu adalah X aksen Y. Nah, kalau bentuk maxtermnya adalah X tambah Y aksen ya. Kebalikan ya, kalau di minterm itu 0 kasih komplement, sementara kalau untuk maxterm 0 malah nggak komplement gitu ya. Kita lihat lagi di minterm. X1, Y1, berarti kan mintermnya adalah X kali Y ya. Nah, kalau untuk maxterm jadinya apa? Jadinya kalau untuk maxterm jadinya kalau X-nya 1, Y-nya 1, maxtermnya jadi X aksen tambah Y aksen ya. Kalau maxterm itu adalah tambah ya dia. Jadi di sini X aksen tambah Y aksen ya. Oke, sekarang kita lihat cara membentuk minterm dan maxterm untuk 3 peubah ya, sama aja sih ya. Nih, X, Y, Z. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti mintermnya jadi apa nih? X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Kalau maxtermnya jadi X tambah Y tambah Z ya. Oke, gitu deh. Oke, udah tahu ya. Nah, sekarang kita mau membentuk suatu tabel kebenarannya. Jadi misalnya, kita mau membentuk fungsi dari sebuah tabel kebenaran. Nah, kita akan membentuk fungsi dalam bentuk sum of product dan product of sum ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita punya tabel kebenaran, kemudian kita disuruh bikin fungsi. Nah, caranya adalah untuk membentuk sum of product, kita ambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Kalau kita mau bentuk product of sum, berarti kita ambil maxterm dari nilai fungsi yang bernilai 0. Oke, kita lihat lagi contoh ya. Nah, ini contoh. Kita punya tabel kebenaran. Ini chat. Oh, di sini kita punya tabel kebenaran ya. Di sini ada 3 peubah ya. Nah, di sini ada peubahnya X, Y, Z. Ini ada fungsi fx, y, z. Ya, di sini X, Y, Z ya. Ada inputan ya, peubah X, Y, Z. Kemudian fungsi X, Y, Z. Nah, di sini kita punya tabel kebenaran. Di sini ada inputnya. Di sini ada outputnya. Nah, inputannya ada, outputnya ada. Tapi kan kita nggak tahu ya. Untuk menghasilkan output ini, fungsinya apa sih? Nah, jadi kita disuruh mencari fungsinya. Sehingga ketika diberikan inputan ini, outputnya ini ya. Nah, kita disuruh membentuk yang ini ya dalam bentuk sum of product ataupun product of sum. Nah, jadi untuk membentuk sum of product kita pilih inputan yang bernilai kita pilih output atau nilai fungsi yang bernilai 1. Oke, output atau nilai fungsi yang bernilai 1 itu di baris keberapa aja nih? Baris kedua, baris kelima, dan baris lima Ya. dan baris. Oke, jadi di sini kalau kita membentuk sum of product, kita fokus ke nilai fungsi yang
bernilai 1, yaitu ada di baris 2, baris 5, sama baris 8 ya. Oke, sekarang kita bikin fungsi dalam bentuk sum of product. F, X, Y, Z sama dengan, oke, kita mulai yang pertama, ini apa jadinya nih? Yang pertama ini, sorry, yang ini ya, yang ini nih. Ini X, X X aksen aksen, Y aksen, Z ya. Ditambah tambah X, X, Y Y Y aksen, aksen, Z Z aksen. aksen. Oke, tambah, ulang lagi, Y, Z. X, Y, Z ya. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita punya fungsi dalam bentuk sum of product seperti ini ya. Ini adalah nih. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Ketika kita kasih fungsi 1, 0, 0, apakah ini kan kalau di sini tuh kalau 1, 0, 0 outputnya 1 ya. Nah, sekarang kita tes dengan fungsi ini. Apakah benar ketika kita memberikan inputan 1, 0, 0 dia akan menghasilkan nilai 1 ya. Kita tes. X aksen, Y aksen, Z. Oke, berarti ini adalah 0, 1, 0 ya. Ditambah 1, 1, Satu, satu. ya. Ditambah 1, 0. Oke. 0 N 1 N 0 adalah 0 ya. Oke, saya ini adalah 1, di sini adalah 0. Hasilnya adalah Satu. 1. Oke, berarti benar ya? Benar ya outputnya ya. Ketika diberikan inputan 1, 0, 0, outputnya adalah 1. Oke, nanti dicoba aja nih untuk inputan yang lain. Oke, sehingga benar nih. Ketika kita kasih inputan 1, 0, 0, outputnya adalah 1 dengan menggunakan fungsi yang ini. Oke, berarti fungsinya benar ya. Nah, sekarang kita akan cobakan lagi untuk yang bentuknya itu adalah ini ya, product of sum ya. Sorry. Nah, sekarang kita cari yang bentuknya product of sum. Tadi kan sum of product. Jadi di sini untuk product of sum kita fokus ke nilai fungsi yang menghasilkan nilai 0 ya. Berarti di sini ada di baris 1 ya. Di baris 1, baris 3, 4, 6, 7 ya. Oke, sekarang kita fokus ke ini nilai fungsi yang menghasilkan nilai 0. Nah, oke, misalnya di sini kita punya fungsi G, X, Y, Z. Ya, berarti yang pertama apa nih jadinya? Oh, di sini apa? X tambah Y tambah Z. Oke, X tambah Y tambah Z ya, karena kan kebalikannya ya. Oke, berarti di sini dikali dengan apa lagi di sini? X X tambah Y aksen. Enggak, kan Y-nya kan 1 kan ya? Kan dikasih komplement ya, kalau 1 ya. X tambah Y aksen tambah Z. X. Oke. Yang ke ini berarti X X tambah tambah Y Y aksen. aksen tambah Z aksen. Oke. Yang ini lagi nomor 6 ya. Berarti X aksen tambah tambah Y tambah Z. Oke. Berarti ini lagi X aksen tambah Y aksen tambah Z. Z. Oke ya ini. Jadi nih ya ini nilai fungsi kita. Sekarang kita tes ya. Tadi kan kita pakai yang ini ya 1, 0, 0 ya. Oke, coba kita tes ketika kita berikan inputan 1, 0, 0. Apakah dia menghasilkan nilai 1 enggak ya? Ya. Coba kita tes. Berarti di sini X-nya 1 itu ya tambah Y-nya 0 tambah Z-nya 0. Oke, berapa nilainya di sini adalah 1 ya. Itu. Tuh, kayak di sini X-nya 1 tambah Y aksen berapa? 1 ya. Tambah Z-nya 0. Berarti ini adalah 1. Oke, yang ini lagi ya, X-nya 1, Y aksen berarti 1, Z aksen 1 ya. Berarti 1 or 1 or 1 adalah 1. Oke, yang ini lagi yang keempatnya, X aksen berarti 0 tambah, eh, Satu. tambah, Satu. sorry, sorry, sorry. Jangan-jangan saya kebalik, sorry. Bentar ya, kita ulang. Bentar.
Oke, sekarang ini 100 ya, 100. Ya. Berarti di sini X-nya adalah, kita ikutin input ini ya, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0 ya. Berarti di sini adalah 1. Oke, kemudian ini X-nya 1, Y aksen, 0 aksen berarti 1 tambah 0 ya, berarti ini adalah 1. X-nya 1, Y-nya 0 aksen berarti 1 ya. Z aksen, 0 aksen 1. Oke, yang keempat lagi ya. X aksen, berarti 1 aksen adalah 0. Y-nya itu adalah 0. Z aksen, 0 aksen adalah 1. Berarti ini adalah 1 ya. Z aksen itu 1 aksen berarti 0. 0, Y aksen, 0 aksen itu adalah 1. Z-nya adalah 0. Ya, ada 1. 1, N1, N1, N1 adalah 1 ya. Oke, benar ya. Berarti ketika kita berikan input 1, 0, 0, dia akan mengeluarkan nilai 1. Oke, berarti fungsi yang kita cari ini benar ya. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membuat ya dari tabel kebenaran ini bentuk bentuk sum of product maupun bentuk ini ya product of sum ya. Oke ya, jadi dia bentuknya berbeda tapi menghasilkan nilai fungsi yang sama ya. Jadi kalau untuk sum of product kita fokus ke nilai fungsi yang bernilai 1, kemudian kita ini ya mintemnya ya, ini mintemnya. Kalau bentuk product of sum kita fokus ke nilai fungsi yang bernilai 0, kemudian kita bikinkan maksumnya. Oke, bisa diikutin ya, kalau ada pertanyaan silakan. Sambil kita lanjutkan, kalau seandainya ada pertanyaan boleh di-chat di kolom chat ya. Oke, sekarang ini kita skip aja yang ini, kita fokus ke sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada namanya rangkaian logika ya. Jadi, fungsi boolean dapat kita representasikan dalam bentuk rangkaian logika. Nah, di sini tuh ada 3 gerbang logika dasar. Yang pertama, bentuk N ya. Nah, kalau seandainya kita mau bikin ini ya, gambar rangkaian logika, misalnya kalau kita punya misalnya F, X, Y sama dengan F, Y ya. Nah, X, Y, sorry jelek ini. Berarti kita gambarkan rangkaian logikanya seperti ini. Ini X, ini Y, ini gerbang N ya, berarti sini X, Y ya. Nah, ini. Kalau kita punya fungsi kita adalah F, X, Y sama dengan X or Y ya. Kita bisa gambarkan seperti ini ya, rangkaian logikanya. Ya, si X or Y. Ini ya. Nah, ini. Kemudian sini ada gerbang not ya. Nah, misalnya kita punya fungsinya fx sama dengan x komplement ya, x plus aksen. Gambar gerbang logikanya ya gini aja nih, ini x dikasih apa nih, inverter ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke ya, itu gambar gerbang dasar. Nah, ada lagi gerbang turunan ya. Bentar ya. Nah, ini lagi. Kalau disuruh kita gambarin, kita suruh gambarin ya. Misalnya kita punya fungsi di sini f, x, y sama dengan x, y tambah x aksen y ya. Nah, kalau kita gimana cara gambarnya? Oh, gampang ya. Awalnya kan di sini kita bikin dulu yang ini, nah ini ya. Kita bikin dulu di sini x sama y. Kan ini n ya, kan di n kan. Jadi x, y. Kemudian x, kita kasih tanda inverter di sini bahwa di sini adalah x aksen. Kemudian di n kan ya. Oke. Nah, ini jadi x aksen y. Nah, ini kan ada operator or ya. Habis itu kita
OR kan di sini ya. Jadinya XY tambah X aksen. Oke ya, kayak gitu ya gambarnya. Kayak gini nih, gambar yang di sini ya, yang di awal. Kalau sama sih, 2, 3 sama ya. Tapi kalau kita baru-baru belajar tuh, kita pakai yang pertama aja. Ya, gampang ya. Itu gambar gerbang logika. Nah, berikutnya kita lihat ada gerbang logika yang untuk turunan ya. Nah, gerbang logika turunan. Di sini ada NAND, NOR, XOR, XNOR ya. Jadi NAND itu apa? NAND itu adalah not AND ya. Artinya komplemennya ya, not AND. Not AND. Misalnya kita punya gini. F, X, Y sama dengan X, Y komplement ya atau XY aksen ya itu sama itu kan nan ya not n ya not n tiga apa kita gambarnya begini aja X Y dikasih tanda inverter ya berarti kan di sini XY-nya di komplement gitu. Kalau not or ya sama nih kalau kita punya fungsi f x y sama dengan x tambah y di komplement ya. Ini kan not or ya. Berarti ini sama aja dengan gini gambarnya ya. X y or dikasih tanda inverter. Ini berarti x tambah y di komplement ya. Nah, masih ingat ya hukum De Morgan ya. Oke, berarti kalau kita punya di sini X tambah Y komplement atau NOR ya, atau NOR di sini. Ini tuh ekivalen juga dengan kalau kita menggunakan hukum De Morgan. Ini jadi apa nih kalau hukum De Morgannya jadi? X aksen and Y aksen. Ya, berarti X aksen kali Y aksen ya. Nah, jadi kalau nih, ya, jadi ini ya, ini NOR ya, tadi NOR ini itu ekivalen dengan yang ini ya. X aksen, Y aksen ini. Ya. Yaitu tadi ini ya, ini adalah gerbang-gerbang turunan ya. Gerbang-gerbang turunan ini sama nih misalnya kayak gini ya. Ini ya, sorry, udah jelasin ya tadi. Ya, itu gerbang-gerbang turunan. Nah, kita lihat implementasinya lagi. Em, ini ya implementasinya nih. Oh, nih untuk transistor ya nih apalagi anak-anak elektro nih. Nah, ini contohnya. Ini gerbang N, gerbang OR ya, gerbang NOT, gerbang NAND saya juga ngerti nih. Saya juga nggak ngerti ini anak elektro ya. Jadi penggambaran em, dari gerbang-gerbang tadi itu seperti ini. Nah, ini yang jadi fokus kita ya. Penyederhanaan fungsi boolean. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan fungsi boolean. Artinya di sini kita mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih dikit. Jadi kita ada fungsi contoh gini ya. Ada fungsi panjang kayak gini ya, literalnya banyak, operatornya banyak. Kita akan melakukan penyederhanaan sehingga kita memiliki fungsi yang literalnya lebih dikit, operatornya juga dikit. Oh ini kan operatornya berapa? 2 ya, operatornya 2 gitu. Literalnya lebih banyak juga nih. Nah, kita akan menyederhanakan itu. Kenapa kita perlu melakukan penyederhanaan ini? Nah ini ya, dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang sederhana itu berarti rangkaian logikanya juga lebih sedikit karena menggunakan jumlah gerbang logika yang sedikit ya. Jadi kita harus melakukan penyederhanaan supaya kita itu memiliki rangkaian logika yang lebih sederhana. Bayangkan ya, kalau kita mau bikin rangkaian ya, mesin kita tuh artinya dia bekerjanya lebih keras karena banyak yang perlu dia lakukan di sini. Nah, dibandingkan dia mengerjakan ini gitu kan ya. Nah, makanya kita perlu melakukan penyederhanaan. Oke ya. Nah, ada 3 metode untuk melakukan penyederhanaan boolean. Yang pertama secara aljabar. Secara aljabar itu yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu loh yang
yang logika kemarin itu. Misalnya kita mau cari fungsi ini ekuivalen nggak dengan yang ini gitu ya. Dengan melakukan penyederhanaan itu. Nah, cara yang kedua adalah peta Karnaug. Yang ketiga adalah Quine-McCluskey. Nah, jadi di sini kita mau pakai peta Karnaug ya. Nah, peta Karnaug ini ditemukan oleh Maurice Carnot tahun 1953. Oh, udah lama banget ya setelah Indonesia merdeka nih. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, peta Carnot ini adalah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak bujur sangkar. Tiap kotaknya itu merepresentasikan min term ya. Nah, ini contoh ya, kalau seandainya kita punya dua peubah ya, X, Y. Jadi peta Carnotnya itu adalah seperti ini. Kotak Karnaug seperti ini. Kalau kita punya dua peubah ya, berarti kan 2 pangkat 2 ya, berarti 4 ya kotak min termnya. Kayak di sini ini X, di sini Y. Berarti kan sini 01, ini 01. Oke. Berarti ini adalah min term untuk 00 alias X aksen, Y aksen ya. Oke, ini adalah kotak untuk 01 alias X aksen Y. Ini adalah kotak min term untuk 10 ya nih. 10 ya. Berarti di sini adalah X, Y, ini adalah kotak min term untuk tuh ya. X, Y. Y. Jadi ini ya kalau kita punya dua peubah, jadi peta Karnotnya seperti ini ya. Ini X, ini Y, 01, 01. Berarti ini kotak min term 00, 01 ya. 10, 10, 11 gitu ya. Nah, ini untuk yang dua peubah. Kalau kita punya 3 peubah, gimana? Nah, ini ya. Kalau kita punya 3 peubah, misalnya X, Y, Z ya. X, Y, Z. Berarti kan 2 pangkat 3 ya, 8 ya. Nih, ada 8 kotaknya. 1, 2, 4. Berarti di sini X, di sini Y, Z ya, di atas. Berarti X-nya di sini 01, di sini 00, 01, 11, 10. Ini memang urutannya seperti ini ya. Ini harus dihafalin nih. Ini X, X, Y, Z ya. X-nya 01, Y, Z-nya di atas ini 00, 01, 11, 10 ya. Oke, berarti di sini kotak ini adalah min term untuk 0, 0 ya. Berarti X aksen, Y aksen, Z aksen, ada tulisannya. Ini adalah kotak min term untuk 001 ya. X aksen, Y aksen, Z. Nah, seterusnya ya. Berarti ini adalah kotak untuk min term 110 ya. Ini 110. X, Y, Z aksen. Oke, ada pertanyaan nggak? Kenapa begitu? Ini ya, tahu ya, ini adalah kotak. Kalau ini adalah kotak untuk berapa yang di sini? Yang di sini, di sini, di sini. Ini kotak untuk min termnya. 111. Oke, 111 ya. Berarti kan X, Y, Z ya. Oke ya, itu tadi untuk yang 3 peubah ya. Sekarang kita lihat lagi untuk yang 4 peubah. Nah, 4 peubah, saya nggak tulis lagi lah ya. Lihat aja di gambar ini ya. WX, YZ, WX, YZ, 4 peubah ya. Nah, ini kan WX di sebelah kiri itu adalah 00, 01, 11, 10 ya urutannya. YZ di atasnya 00, 01, 11, 10 ya urutannya ya. Oke. Nah, ini adalah kalau yang saya tandain di sini ya. Yang saya tandain di sini itu untuk apa? Untuk min termnya apa nilainya di sini? Saya tandain nih. 1. 101. Oke, 1011 ya, 1011. Oke. Oke ya. Oke ya, berikutnya ya. Nah, sekarang sorry. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi peta Karnaug ya? Kita lihat di sini. Cara mengisi peta Karnaug itu adalah kotak yang min termnya itu kotak yang min term kita isi 1. Sisanya adalah 0 ya.
Nah, ini kan minterm ya. X aksen, Y, Z aksen. Ini posisinya di mana sih kalau X aksen, Y, Z aksen ini? Posisinya di mana? Di kotak yang mana? Maksudnya kotak pakai 001 coba. X aksen, Y, Z aksen itu adalah posisinya di 010X. 010. Oke ya, 010. Nah, sehingga di kotak ini kita isikan minterm. Nah, di sini kan. Oke, X, Y, Z aksen. Posisinya di mana? 110. Oke, 110 ya, di sini. Nah, X, Y, Z posisinya di mana? 111. Oke, 111. 1 ya, makanya di sini. Nah, sisanya adalah 0. Jadi selain itu adalah 0 ya. Jadi di peta Carnot itu kita isikan minterm, yang minterm itu 1, sisanya adalah 0 ya. Oke ya, sudah tahu ya cara ngisi peta Carnot. Berikutnya, ya contoh lagi ya, kita ngisi peta Carnot berikutnya. Nah, yang ini. Kalau tadi kan jelas ya minterm. Kalau yang tadi kan jelas ya mintermnya itu. Nah, kalau seandainya kita ada kasus yang literalnya itu tidak lengkap. Nah, misalnya X, Z aksen. Di mana kita harus taruh mintermnya? Taruh angka mintermnya tuh di mana kalau kita punya literal yang tidak lengkap? Oke, X, Z aksen. Berarti kan di sini X-nya bernilai 1, Z-nya bernilai 0 ya. Berarti kan ini adalah irisan antara X sama Z ya. X itu beradanya di baris keberapa nih? X berada di baris ke-2 ya. Kan X-nya ini kan X-nya bernilai 1 kan? Ya. Ya. Berarti kita lihat di sini. Kita fokus di sini. X yang baris kedua. Karena kan X-nya itu kan nggak pakai komplement ya. Berarti X-nya kelas 1 ya. Z komplement itu adalah di kolom berapa kalau Z komplement itu? Kolom 4 4 sama ke 1. Oke, berarti di sini adalah irisan dari berarti kita akan taruh mintermnya itu adalah di baris kedua kolom ke-1 dengan 4 ya, karena kan di sini X-nya bernilai 1, Z-nya bernilai 0. X bernilai 1, Z bernilai 0 itu adalah X di baris kedua, kemudian Z-nya itu di kolom 1 sama kolom 4. Nah, sehingga kita taruh mintermnya di sini sama ini ya. Sekarang kita lihat yang Y. Y ini bernilai 1. Y-nya bernilai 1 itu adalah di kolom mana aja? 3 dan 4. Oke, 3 dan 4 ya. Kita tidak ada keterangan di sini itu adalah keterangan baris kan nggak ada. Oke, berarti di sini kita isikan minterm untuk di kolom 3 sama kolom 4. Makanya di sini kita isi 1 sama 3 ya. Oke ya. Nah, itu untuk literalnya yang tidak lengkap. Oke, nah. Pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran ya. Oke, kita lihat di sini kita ini gampang ya. Gampang. Di sini kan kalau peta Carnot itu kan minterm aja kan ya yang kita isikan minterm. Yang bernilai minterm tuh yang mana? Ini ya. Ini yang ini ya yang bernilai 1. Oke. Berarti posisinya apa? 001 ya, berarti kan di sini ya. Oke, kemudian 100. 111 ya. Ya. Oke ya. Itu untuk yang dari tabel kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke teknik minimisasi fungsi boolean ya dengan peta Carnot. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 ya. Kita gabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 yang saling bersisian. Ini kuncinya adalah saling bersisian ya. Nggak boleh diagonal, nggak boleh. Bolehnya itu bersisian, misalnya samping-sampingan, atas bawah gitu. Nah, kita mengelompokkannya itu
membentuk pasangan ya, 2, kuat 4, oktet 8. Jadi kalau seandainya dia saling bersisian 2, kita bisa gabungkan. Dia sisian 4, bisa kita gabungkan. Sisian 8, bisa kita gabungkan ya. Contohnya gimana, Bu? Nah, ini. Kalau belum kita lakukan penyederhanaan, fungsinya begini kan panjang ya fungsinya ya. Berarti fungsinya apa nih? WF, Y, Z ya. Yang ini kan ya. Yang ini tuh WF, Y, Z. Yang ini tuh WF, Y, Z aksen. Fungsinya panjang, jadi banyak literalnya. Kita akan lakukan ini ya, minimisasi. Nah, coba rekan-rekan lihat. Ini kan dia bisa kita kelompokkan ya, 2 ya. Dia ini posisinya kan cuman ada di baris WX aja kan ya. Nah, kemudian kita lihat yang sisi YZ-nya. Di peubah apa yang dia tidak, sorry ya saya agak mute. Pak Faisal maaf ya saya agak mute soalnya gitu. Oke, coba kita lihat di sini. Ini adalah barisnya adalah WX ya. Dia kan tidak ada ya di baris lain yang lain lagi. Nah, sekarang kita lihat di posisi mana? Di posisi YZ. Literal apa yang tidak berubah nilainya? Y atau Z? Oke, kita lihat. Y ya. Y. Oke, berarti di sini kita simpan nih apa nilai perubahannya. Berarti di sini dapat kita sederhanakan menjadi WX Y ya, WX Y. Karena apa? Kalau yang WX, karena kan dia tidak berada di tidak berada di baris lain lagi ya, cuma di WX aja. Oke, berarti dia WX. Lihat dari sisi YZ-nya, perubahan mana yang tidak berubah. Oke, berarti yang Y kan. Y-nya kan di sini bernilai 1, di sini bernilai 1. Kalau Z kan di sini 1, sini 0 ya. Makanya di sini dia WXY. Nah, sekarang coba kita balikkan. Kita punya fungsi ini. Kemudian anggap aja lah kita nggak tahu peta Carnot-nya ya. Kita anggap aja kita punya fungsi ini. Nah, di mana kita akan naruh mintermnya ini? WXY. Artinya apa? Oh, posisi WX yang bernilai 1-1. Oke, berarti kan WX di sini ya. Oh, posisi WX. Posisi WX. Di sini. Posisi Y. Oh, posisi Y. Y yang bernilai 1. Ada di sini. Ada di sini. Sehingga kita taruh mintermnya di sini. Baris ketiga, kolom ke-3 sama 4. Gitu ya. Makanya kita tidak perlu fungsi yang sepanjang ini. Ternyata bisa saudara kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya contoh yang lain ya. Nah ini, kan syaratnya tadi yang boleh kita kelompokkan adalah saling bersisian 2, 4, atau 8. 3 nggak boleh ya, syaratnya 2, 4, atau 8. Oke, sekarang kita punya fungsi yang ini. Kita punya peta Carnot ini. Sebelum kita lakukan minimisasi, dia kan panjang ya. WX, Y aksen, Z aksen, tambah WX, Y aksen Z, tambah WX, Y, Z, tambah WX, Y, Z aksen. Panjang ya. Nah, sekarang coba kita lakukan minimisasi ya. Oke, dia ini kan cuman berada di barisnya hanya WX ya. Kan dia cuma ada di baris WX aja kan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi YZ. Apakah sisi YZ ada nggak peubah yang tetap? Ada nggak? Ada nggak YZ-nya yang tetap nilainya? Enggak. Nggak ada ya. Oke, berarti kita tidak memasukkan YZ karena YZ-nya tuh nilainya berubah. Misalnya di sini Y-nya 0, di sini Y-nya 1 ya. Jadi kita nggak masukin. Sehingga sepanjang-panjang ini bisa kita sederhanakan hanya menjadi WX aja. Coba kita putar balik ya. Kita punya fungsi WX. Kita belum punya ini peta Carnot ya. Kita anggap aja kita mau bikin peta Carnot dari WX ini.
WX, oh artinya kita taruh minterm di posisi WX. Oke, posisi WX yang mana? Kan WX berarti kan W-nya 1, X-nya 1 ya. Oke, berarti di sini nih posisinya. Oke, berarti kita isikan minterm. 1, 1, 1, 1. Sehingga kita tidak perlu literal yang lain ya. Hanya dengan model WX aja kita sudah bisa nih bikin peta karotnya tuh yang sama dengan fungsi yang panjang ini. Ya, jadi yang fungsi yang panjang ini itu bisa kita sederhanakan hanya menjadi WX. Kebayang ya, kalau seandainya kita punya mesin, mesinnya itu kita bikin rangkaian logikanya itu pakai yang panjang kayak gini, jelimet, mesinnya capek kerjanya. Padahal dengan yang fungsi yang sederhana ini ya menghasilkan nilai yang sama kayak gitu ya. Bisa kayak gini. Kita dari rumah ke Mendalo gitu kan ya. Misal anggap aja ya rumah saya itu di Lorong Ibrahim di Kabupaten Cina. Kan tinggal lurus aja ya, tinggal lurus aja saya ke Mendalo kan. Nah, apa namanya? Anggap aja lah kalau ini tuh jalan yang lurus ya, WX. Nah, kalau ini WX YZ anggap aja dari rumah saya ke Telanai, ke pasar, muter-muter kayak gitu kan. Padahal tujuannya sama, saya mau ke Mendalo. Nah, begitu juga ini. Jalurnya panjang, tujuannya sama, dengan jalurnya pendek, tujuannya sama. Makanya di sini kita mau melakukan minimisasi ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain ya. Nah, ini. Ini 4 ya, 4 kuat. Jadi itu boleh atas bawah ya, sampai sampingan gitu. Yang nggak boleh itu diagonal ya. Sehingga di sini kita lakukan pengelompokan berempat ini ya. Kalau seandainya belum kita lakukan minimisasi, kan dia panjang ya nih. WX, Y aksen, Z aksen ya. WX, Y aksen, Z. W, X aksen, Y aksen, Z. W, X aksen, Y aksen, Z ya. Panjang ya. Nah, ini bisa kita lakukan penyederhanaan. Oke, coba kita lihat dari sisi WX. Dari sisi WX, literal apa yang tidak berubah? W. W ya, di sini ya. W ya, berarti di sini yang tidak berubah itu adalah W. W-nya 1 ya, berarti kan W ya, kita simpan W. Dari sisi YZ, literal apa yang tidak berubah? Dari sisi YZ-nya, literal apa yang tidak berubah? Y. Y. Y-nya apa? Y Y-nya aksen. Y aksen ya. Sehingga bisa kita sederhanakan ya menjadi W, Y, W, Y aksen ya. Nah, ya. Misalnya kita putar balik ya, kita punya kita cuman tahu fungsinya nih. Kita mau bikin peta Karnaugh-nya. Oke, berarti kita akan mengisikan minterm di posisi W, posisi Y aksen. Oke, posisi W mana? Oh, berarti di baris 3 sama 4 ya. W-nya kan bernilai 1 nih. Kemudian Y aksen, berarti Y-nya itu posisi Y-nya itu bernilai 0. Di mana? Oh, baris E. Kolom 1 sama kolom 2. Oke, berarti kita akan mengisikan minterm di baris 3, 4, kolom 1, 2. Oke, berarti di sini nih ya. Nah, ya. Sama ya, jadi sepanjang ini ternyata tuh bisa kita sederhanakan hanya menjadi WY aksen. Oke, kita lihat lagi. Contoh sedikit lagi ya, satu lagi. Panjang ya, panjang. Ini kalau belum kita lakukan minimisasi ya, oh panjang lah sampai saya nyebutinnya. WX, Y aksen, Z aksen, tambah. WX, Y aksen, Z, tambah. WX, Y, Z, tambah. WX, Y aksen, Z. Capek lah, pokoknya ini ya, 8 ini tuh gini. Nih, panjang ya. Ternyata bisa kita sederhanakan hanya menjadi W aja. Kita lihat di sini ya. Dari segi WX. Literal apa yang tidak berubah di sini? W. W, oke ya. Untuk YZ kan berubah ya. Nggak bisa kita pakai. Nah, sehingga di sini kita bisa sederhanakan menjadi W aja. Nah, sama seperti yang tadi, kita putar balik. Anggap aja kita nggak tahu peta Karnaugh-nya. Kita hanya punya fungsi W ini. Nah, kita akan mengisi minterm di kotak tadi. Oke, berarti oh posisinya di W. Oh, artinya kita akan mengisikan
mintem di W. Berarti W-nya itu adalah W yang bernilai 1 ya. W yang bernilai 1 itu di mana? Baris 3. Baris 4 ya. Ini kan W-nya 1 ya. Nih. Oke, berarti kita akan mengisikan mintem di baris 3 dan 4 semua. Oh, ini ya. Di sini kan. Nah, ini sama kan dengan kita punya panjang kayak gini dengan yang punya W, peta karongnya sama ya. Jadi kita bisa menyederhanakan ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ini kita akan lanjutkan setelah Lebaran, dan tapi kita lihat aja contohnya ya. Mana ya? Ini nih. Misalnya ya, tadi kan ini kan panjang ya, misalnya ini kan sama dengan ini ya. X sama dengan ini. X aksen YZ ditambah X aksen YZ aksen ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen Z. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini ya. Ini, bentar lah. Shit. Gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Ini, nah, jadi panjang. Ternyata kalau kita lakukan minimisasi menjadi kayak gini ya, dikit ya. Nah, jadi rangkaian logika kita tadi jelimet kayak gini, ternyata kalau kita lakukan minimisasi hanya menjadi ya. Oke, nah jadi seperti ini dianya. Nah, oke. Kalau kayak gini kan gampang ya. Ini berarti kita punya kalau peta Carnot seperti ini, nih ya, ini kan ada satu-satu ya, kita gabungin yang ini sama ini satu-satu ya, kita gabungin yang ini. Bu, kalau seandainya saya mau gabungin yang ini, boleh Bu, boleh, ya, boleh gitu ya. Nah, tergantung aja, kayak yang ke atas bawah boleh, ke samping boleh ya. Nah, nanti ini kita akan lanjutkan di ini ya. Tapi sebelum saya tutup, yang ini apa nih kalau kita sederhanakan jadi apa nih? Iya, Pak. Y. Y. Terus apa lagi sih? Coba lihat. Jadi kita tidak hanya lihat dari satu sisi ya. Coba kalau lihat dari sisi baris dia apa nih? X aksen. X aksen terus kalau di Y. sini ya X aksen. Kalau yang ini X. Y aksen. ya. Ya, X. Nah, gitu ya. Ini nanti kita lanjutkan setelah Lebaran ya. Nah, jadi rekan-rekan tolong jangan dilupain materi yang hari ini karena kita akan melanjutkan habis Lebaran ya. Takutnya nanti kalau habis Lebaran nanti lupa materi hari ini. Nanti kita mau ngelanjutinnya lagi nanti jadinya ulang balik ya. Aduh, capek banget kalau ulang balik itu ya. Jadi tolong diingat-ingat lagi ya materinya yang hari ini karena kita mau lanjutin lagi ke materi sama materinya tapi yang lebih advance lagi ya, yang lebih agak agak ribet lagi ya, yang ini lebih agak ribet lagi. Yang dasar-dasarnya itu adalah yang kita bahas hari ini ya. Yang dasar-dasarnya itu adalah yang kita bahas hari ini karena di depan lagi ribet lagi nih materinya ya. Nah, itu tolong dasar-dasarnya tolong diingat supaya yang kita bahas berikutnya itu lebih gampang ya. Oke. Em, Oke, ya, silakan kalau ada tanya-tanya. Silakan ya kalau ada yang ingin ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silakan ya. Ini tadi, oke tadi bisa diikutin ya. Gimana? Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke, ini recordnya ada. Nanti saya upload ya. Saya mau upload dulu ke YouTube. Kalau ya, kalau masih ada yang masih bingung-bingung nanti bisa diputar lagi. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini juga udah mau mepet sholat Jumat ya.
kita Ibu, ya silakan. kami belum di absen tadi. Oh, oke. Siapa namanya? Valen. Oh, udah nih, udah saya isi kan. Oh, makasih Bu. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ya silakan. Siapa? Lo suara kedengaran siapa? Bentar ya. Kamu tuh berapa sih? Ini Mas Rani ya? Oke. Rizky, Bu. Ya, Waktu Rizky udah absen, Bu. kamu baru gabung ya? Soalnya tadi saya panggil-panggil nama nggak ada. Oh, soalnya saya absen 1 tadi, Bu. Kenapa? Buat masuk. Oh, telat masuk ya. Soalnya tadi saya panggil-panggil loh di awal. Ya, maaf, Bu. Oke, yang lain udah ya? Ya, soalnya kan di sini 29 orang maksud saya ya, ke 28. Oke ya, ada pertanyaan lagi terkait materi? Tidak ada ya? Ini udah UTS semua kan? Sudah, Bu. Udah ya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya, udah mau mepet sholat Jumat. Ya, ini minggu terakhir kita kuliah sebelum Lebaran ya. Nanti setelah Lebaran insya Allah kita masuk lagi. Nah, ya saya mohon maaf ya kalau seandainya banyak salah-salah, terutama dari apa jadwal-jadwal kuliah yang suka berantakan ya. Ya, sama-sama lah kita ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran ya semuanya. Semoga sehat dan kembali lagi ke Jambi bagi yang mudik dengan selamat ya. Kita jumpa lagi setelah Lebaran di perkuliahan. Oke ya. Ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama.